Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gen Channel. Bagi kalian yang belum mengetahui Gen Channel, channel ini adalah channel khusus yang membahas tentang materi-materi seputar biologi dari mulai level dasar sampai dengan level perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, maka silahkan tinggal klik tombol subscribe di bawah. Itu sangat membantu dan juga mendukung untuk terus mengembangkan channel ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari biologi. Biologi itu sendiri secara harfiah terdiri dari dua kata. Yang pertama ada bios yang artinya hidup, kemudian yang kedua ada logos yang artinya ilmu. Maka kita bisa mengartikan yang dimaksud dengan biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik yang makroskopis maupun yang mikroskopis. Makhluk hidup yang bersifat makroskopis artinya bisa diamati secara langsung oleh panca indera. Sedangkan makhluk hidup yang bersifat mikroskopis tidak bisa diamati secara langsung oleh panca indera, melainkan harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Contoh makhluk hidup yang termasuk ke dalam mikroskopis yaitu diantaranya ada virus, kemudian dari kelompok Monera, dan beberapa dari kelompok Protista. Biologi juga termasuk ke dalam science ya. Science itu artinya pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sains itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan natural science atau ilmu alam, yang terdiri dari bisa fisika, kemudian biologi dan juga kimia ya. Nah, kalau untuk kimia ini khusus mempelajari tentang objek-objek yang ukurannya jauh lebih kecil ya. Sedangkan kalau biologi ini mengkhususkan mempelajari tentang organisme atau makhluk hidup. Sedangkan kalau fisika ini mempelajari objek-objek yang ukurannya jauh lebih besar ya di atas biologi. Jadi kalau letak biologi itu berada di tengah-tengah ya. Kemudian yang kedua ada social science atau ilmu sosial. Nah, ini di antaranya ada antropologi, kemudian ada sosiologi dan juga ekonomi. Setelah kita mengetahui pembagian sains, nah sains juga memiliki karakteristik termasuk biologi ya. Karakter yang pertama itu harus rasional, kemudian yang kedua objektif, kemudian empiris dan juga akumulatif. Rasional artinya biologi itu bukan tahayul ya, tetapi bisa diterima oleh nalar manusia. Kemudian objektif yang dimaksud di sini yaitu kebenarannya apa adanya, didasarkan pada data-data tanpa ada pengaruh dari luar ya, atau pandangan pribadi. Jadi bukan dikira-kira, tetapi memang hasil dari pengamatan dengan yang didasarkan pada data-data yang ada. Kemudian empiris. Nah, empiris ini maksudnya adalah bahwa biologi atau sains bisa dibuktikan dengan pengamatan. Dan yang terakhir yaitu akumulatif. Nah, yang dimaksud dengan akumulatif ini bahwa sains dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan. Kemudian nanti bisa ditambah atau diperbaiki sehingga semakin sempurna. Nah, itu yang disebut dengan karakter dari sains, khususnya biologi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka biologi pun terbagi menjadi beberapa cabang ya. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa cabang biologi yang akan dipelajari di sekolah menengah ya, sekolah menengah atas khususnya atau SMA. Ini yang dipelajari di kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Cabang biologi yang pertama ada
mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini khusus membahas tentang mikroorganisme. Nanti di mikrobiologi ini terdiri dari beberapa macam lagi ya. Lalu ada virologi. Nah, virologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Virus meskipun ukurannya sangat sederhana tetapi sudah dipelajari di dalam biologi karena memang memiliki karakter atau ciri dari biologi. Nanti ada pembahasan khusus mengenai tentang virus di pertemuan yang akan datang atau di video yang akan datang. Kemudian ada bakteriologi, berarti ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Selanjutnya ada mikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Selanjutnya ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian ada zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ini baik hewan vertebrata maupun hewan invertebrata. Kemudian ada ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sekitarnya atau dengan lingkungannya. Nah, setidaknya dari poin yang pertama tadi sampai yang terakhir semuanya itu akan dipelajari di kelas 10 ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sitologi atau ilmu yang mempelajari tentang sel termasuk organel-organelnya. Selanjutnya ada histologi. Nah, histologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Kemudian ada anatomi, ilmu yang mempelajari tentang susunan organ pada tubuh makhluk hidup. Kemudian ada fisiologi. Kalau fisiologi itu ilmu yang mempelajari tentang fungsi alat tubuh. Kemudian ada imunologi atau ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Nah, yang tadi dari poin ke-8 sampai dengan poin ke-12 itu akan dipelajari di kelas 11 ya. Meskipun nanti ada banyak cabang biologi lainnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan genetika atau ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Kemudian ada biokimia. Nah, kalau biokimia berarti gabungan antara materi biologi dengan kimia ya. Ini kalau di biologinya lebih membahas ke metabolisme. Kemudian ada evolusi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang panjang ya atau lama. Dan ada lagi yang disebut dengan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini adalah pemanfaatan atau teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan sebuah produk ya, bisa berupa barang maupun berupa jasa. Nah, dari poin ke-13 sampai yang terakhir tadi ya, itu dipelajari di kelas 12. Nah, itu diantaranya cabang-cabang yang ditemukan di dalam biologi dan masih banyak lagi cabang-cabang biologi yang akan dipelajari baik di kelas 10 maupun di kelas 12 ya. Kemudian kenapa kita harus mempelajari biologi ini? Nah, tentu biologi ini sudah memberikan sumbangan yang sangat besar ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan spesifikasikan terutama di beberapa bidang ya. Pertama di bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran peranan biologi tentu sangat besar ya. Tentu kita mengetahui ada istilah cangkok hati atau ada cangkok ginjal. Nah, itu tidak lepas dari peranan biologi. Kemudian di bidang farmasi misalkan penemuan antibiotik ya dan juga vaksin. Kalau antibiotik biasanya untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri. Kemudian kalau vaksin itu berfungsi untuk mengaktifkan antibodi untuk membunuh virus. Kemudian di bidang pangan, nah berarti bisa di bidang makanan maupun di bidang minuman. Di bidang makanan kita ketahui ada keju, kemudian ada donat, ya, ada roti, itu hasil dari fermentasi yang tidak lepas dari peranan biologi. Kemudian kalau di bidang minuman misalkan ada yogurt. Nah, yogurt itu juga hasil dari fermentasi yang melibatkan biologi. Selanjutnya di bidang pertanian.
juga banyak sekali contohnya. Kita ambil salah satunya saja, ada tanaman transgenik ya. Tanaman transgenik ini adalah tanaman yang disisipi oleh gen asing dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh manusia. Nanti tanamannya bisa tahan terhadap hama, kemudian bisa juga tahan terhadap suhu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bidang peternakan, kita ambil contoh ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Selain itu juga bisa cloning. Nah, kalau kawin suntik biasanya menghasilkan individu yang bersifat lebih unggul ya dibandingkan induknya, dan dengan cara mendapatkannya tidak mendatangkan jantannya secara langsung. Kemudian kalau cloning ini bisa memperbanyak individu tanpa melibatkan jantan. Nah, ini nanti lebih jelasnya dibahas di kelas 12 ya. Kemudian di bidang industri ya, bisa memanfaatkan mikroorganisme untuk memisahkan logam dari bijinya. Dan yang terakhir di bidang lingkungan. Nah, di bidang lingkungan ini biologi juga memberikan peranan yang sangat penting ya, terutama memperbaiki lingkungan yang tercemar. Nanti dikenal dengan bioremediasi dan biasanya memanfaatkan makhluk hidup. Nah, itulah peranan biologi atau di antara dari sekian banyak peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silakan luangkan waktunya untuk klik tombol subscribe karena itu sangat membantu dan juga sangat mendukung untuk keberlangsungan channel ini. Dan bagi kalian pun ya tidak akan rugi untuk mensubscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.